Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Gemilang Medan. Kami di sini akan menampilkan roleplay tentang pasien yang kehilangan pekerjaan. Adapun saya Jenita Ahmad Marpaun dengan NIM 2414201068. Nama saya Desa Magia dengan NIM 24142010. Saya Syafiqat dengan NIM 24142010. Saya Risa Sujiyanti dengan NIM 24142010. Saya Fidara dengan NIM 24142010. Saya Silvi Febernianto Manua dengan NIM 2414201082. Saya Elvi Nikanebulan dengan NIM 2414201059. Saya Yuni Rahayu dengan NIM 2414201088. Saya Yusani dengan NIM 2414201047. Dan saya Selamat Kali Harinda dengan NIM 24142010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan kawan-kawan yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video roleplay yang berjudul tentang kasus pasien pada inisial Tuan S usia 32 tahun yang mengalami kehilangan pekerjaan. Pada roleplay ini kami akan menjelaskan tentang penerapan komunikasi terapeutik yang dimulai dari prainteraksi, praorientasi, tahap kerja, dan terminasi, dan akan dilanjutkan tentang penjelasan tentang keperawatan kesehatan jiwa. Isu global, model konseptual yang digunakan, dan interaksi dengan CPMK yang telah ditentukan. Baik, sebelum roleplay dimulai, di sini kami akan menjelaskan dengan sejarah perkembangan, keperawatan jiwa, dan tren isu global. Pada masa dahulu, pasien dengan gangguan jiwa sering dirawat di rumah sakit jiwa atau panti khusus. Pendekatan ini disebut dengan tren institusionalisasi atau yang bisa dikenal sebagai dengan pasien dijauhkan dari lingkungan masyarakat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan jiwa juga berkembang menjadi community mental health, atau biasanya kita sebut juga dengan pelayanan kesehatan jiwa, yang tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tetapi melibatkan keluarga dan masyarakat agar pasien dapat menjalani kehidupannya sehari-hari. Saat ini, tren keperawatan jiwa lebih menekankan pemulihan atau biasanya kita sebut juga dengan recovery oriented care, yaitu penghormatan terhadap hak pasien, pengurangan stigma, dan kerjasama antara tenaga kesehatan, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung kesehatan jiwa pasien. Adapun model konseptual yang digunakan pada kasus ini adalah model interpersonal Hidegard-Pelton. Model ini menjelaskan antara hubungan terapeutik pasien dan perawat sangat penting untuk pemulihan kesehatan pasien. Adapun tahap-tahapannya yang pertama ada tahap orientasi, tahap identifikasi, kerja, terminasi, dan atau resolusi. Adapun pencegahan primer untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesehatan jiwa, dan untuk mencegah gangguan mental. Nah, dan pencegahan sekunder itu untuk mengidentifikasi gangguan sejak dini dan memberikan penanganan yang cepat pada pasien agar tidak semakin berat kondisinya. Pencegahan tersier sendiri adalah proses rehabilitasi kepada pasien agar bisa berkumpul dengan keluarga maupun masyarakat. Nah, sekian dari saya dan selanjutnya di sini kami akan menampilkan roleplay tentang kasus yang diberikan. Sekian, bye-bye. Sebelum menemui pasien, saya membaca rekam medis Tuan S. Saya mengetahui bahwa pasien mengalami perilaku menarik diri setelah kehilangan pekerjaan. Saya mempersiapkan diri agar dapat memberikan komunikasi terapeutik dengan sikap tenang, empati, dan tidak menghakimi. Selamat pagi, Bapak.
Perkenalkan, saya perawat Siti, bertugas dari pagi sampai siang hari. Nah, apakah saya boleh duduk di tempat Bapak? Terima kasih ya Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak lebih akrab dipanggil siapa ya? Panggil saja saya. Gimana Pak? Panggil saja Bapak saya. Pak Selvan ya. Dan terima kasih ya Bapak. Tujuan saya datang ke sini ingin berbincang kepada Bapak 10-15 menit. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak belakangan ini dari hari ini. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Bisa aja. Bisa aja ya Pak. Iya, tadi saya lihat dari kejauhan Bapak terlihat diem, murung, dan menunduk terus. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak banyak pikiran? Saya prihatin. Saya turut prihatin ya Pak. Kalau boleh tahu, apa yang paling membuat Bapak sedih? Saya merasa gagal. Saya mengerti Pak. Pasti Bapak sakit sekali. Kenapa? Karena belum tentu itu pekerjaan bisa Bapak dapatkan di kedepannya. Apalagi itu pekerjaan yang sangat Bapak dambakan. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak merasa gagal? Saya sudah mengecewakan keluarga saya. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak sudah mau jujur. Saya senang Bapak sudah mau bercerita kepada saya. Tapi Bapak, perlu Bapak ingat, pekerjaan itu bukan dia yang menilai diri Bapak, tapi Bapak sendiri yang bisa menilai diri Bapak sendiri. Yang penting Bapak, kita itu ke depannya harus berusaha. Bagaimana caranya kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Bisa Bapak? Kalau boleh tahu, di rumah Bapak lebih dekat dengan siapa? Ada. Ada ya, Bapak suka cerita sama dia, sama adik. Oh iya, berarti itu bisa membuat Bapak senang? Bisa ya. Nah, itu salah satu cara yang paling baik Bapak. Itu Bapak bisa bercerita kepada dia, dan itu Bapak bisa menenangkan diri Bapak ketika bisa berbicara kepada dia. Karena kenapa Bapak? Saya sendiri, saya bisa mengalami dan saya pernah mengalaminya ketika saya berbicara kepada teman saya atau orang yang saya percaya, itu bakalan membuat saya lebih tenang. Apakah Bapak bisa nanti bercerita kepada adik kamu? Baik Bapak, nanti di rumah langkah lebih baiknya Bapak lebih banyak bercerita kepada adik Bapak supaya Bapak lebih tenang lagi seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak mau cerita sedikit kepada saya? Apakah sedikit lega atau mungkin sakit bagi Bapak untuk bercerita kepada saya karena mungkin saya orang asing bagi Bapak? Apakah Bapak lega atau bagaimana? Saya merasa senang. Terima kasih ya Bapak, saya sungguh senang mendengarnya. Baik Bapak, untuk pembicaraan kita hari ini kita cukupkan sampai hari ini dulu. Saya juga tidak mau mengganggu istirahat Bapak. Tapi nanti atau besok saya akan kembali ke sini ke ruangan Bapak untuk bercerita dan bertanya bagaimana perasaan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk besok? Baik, terima kasih sebelumnya ya Bapak. Bapak sudah mau jujur, sudah mau bercerita kepada saya, dan Bapak sudah mau percaya kepada saya untuk menceritakan apa yang Bapak alami sekarang. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin Bapak tanyakan, kalau Bapak ingin mau berbicara kepada saya lagi, boleh panggil saya di station ya Bapak ya. Semangat ya Bapak, saya percaya Bapak pasti bisa melewati ini semua. Terima kasih ya Bapak. Interaksi secara langsung, perawat memperkenalkan diri, memberikan kontrol waktu, menunjukkan empati, dan memberikan dukungan kepada pasien. Pada awal interaksi, pasien tampak menunduk, kontak mata intim, dan pasien menjawab dengan singkat. Pada beberapa saat kemudian, pasien mulai bisa menatap kontak mata pada perawat dan mulai bisa berbicara dengan lebih terbuka dan mulai berkomunikasi dengan perawat. Perawat telah menerapkan komunikasi dengan baik melalui tahap pra-interaksi, orientasi, kerjaan, dan terminasi. Perawat menggunakan teknik komunikasi terapeutik melalui memberikan salam, mendengarkan aktif, membuka waktu, dan perkenalkan diri. Pada awal interaksi, pasien mulai menunjukkan perilaku menarik diri, kontak mata minimal, dan menjawab singkat. Setelah diberikan kesempatan bercerita tanpa dihakimi, pasien lebih terbuka. Dan
dan hal ini biasanya dilakukan sesuai model interpersonal Hildegard-Pepal. Berdasarkan roleplay yang telah kami tampilkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi terapeutik merupakan model interpersonal Hildegard-Peplau yang merupakan membantu perawat dan pasien dan membantu mendokumentasikan hasil analisa proses interaksi atau disebut dengan API. Sekian dari video penampilan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.